sampel kecil yang saling berhubungan. Selanjutnya ini maaf. Yang testing untuk 2 sampel kecil yang saling berhubungan. Sebelumnya ini ya. Yang pertama itu rumus mencari T atau TO dalam keadaan 2 sampel yang kita teliti merupakan sampel kecil atau N kurang dari 30. Sedangkan kedua sampel kecil itu satu sama lain mempunyai pertalian atau hubungan adalah sebagai berikut. TO sama dengan MD per SE MD. Selanjutnya. MD, mean of difference, nilai rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor variabel 1 dan skor variabel 2 yang dapat diperoleh dengan rumus MD sama dengan sigma D. Sigma D atau jumlah beda atau selisih antara skor variabel 1 atau variabel X dan skor variabel 2 atau variabel Y dan dapat diperoleh dengan rumus D sama dengan X dikurang Y. N sama dengan number of cases atau jumlah subjek yang kita teliti. SEMD itu standar error atau standar kesesatan dari mean of difference yang dapat diperoleh dengan rumus SMD sama dengan SDD per akar N dikurang 1. SDD yaitu deviasi standar dari perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2 yang dapat diperoleh dengan rumus SDD sama dengan akar sigma D pangkat 2 per N dikurang sigma D akar 2 per N. N number of cases. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu langkah perhitungannya. Kalian bisa melihat di buku halaman 306 atau di makalah yang sudah kita buat. Di sini langkah perhitungannya, tingkah yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh harga CO berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A, mencari D atau difference atau perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Jika variabel 1 kita beri lambang X, sedang variabel 2 kita beri lambang Y, maka D sama dengan X min Y. B, menjumlahkan D sehingga diperoleh sigma D. Perhatian dalam menjumlahkan D, tanda aljabar, yaitu tanda-tanda plus dan minus, harus diperhatikan. Artinya, tanda plus dan minus itu ikut serta diperhitungkan dalam penjumlahan. Yang C mencari min dari difference dengan rumus MD sama dengan sigma D per N. Yang selanjutnya menguadratkan D. Setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh sigma D akar 2. Pangkat 2. E mencari deviasi standar dari difference SDD dengan rumus SDD sama dengan akar sigma D pangkat 2 per N dikurang sigma D pangkat 2 per N. Catatan, sigma D diperoleh dari hasil perhitungan pada butir 2D, sedangkan sigma D diperoleh dari hasil perhitungan pada butir 2B di atas. F mencari standar error dari mean of difference, yaitu SEMD dengan menggunakan rumus SEMD sama dengan SDD per akar min dikurang 1. G mencari TO dengan menggunakan rumus TO sama dengan MD per SMD. Yang H memberikan interpretasi terhadap TO dengan prosedur kerja sebagai berikut. Kalian bisa melihat di buku halaman 307.
Di sini H-nya itu ada dibagi tiga macam. Ya, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Kuro. Silakan. Baik, untuk selanjutnya, testi untuk sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Rumusnya untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Apa itu? Jadi dapat diperoleh dengan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus pertama T sama dengan M1 dikurangi M2 per SEM1 dikurangi M2. Rumus kedua, T sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi akar X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 N1 tambah N2 dikurangi N2 N2 tambah N2 per N1 N2. Rumus kedua ini dikenal dengan rumusnya Fisher. Contoh penggunaan testi untuk dua sampel kecil yang tidak berhubungan dengan menggunakan rumus pertama. Teman-teman bisa lihat di tabel. Kemudian skor yang melambangkan sikap keagamaan dari sejumlah 10 orang remaja yang berdomisili di daerah rural dan 10 orang remaja yang berdomisili di daerah urban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umas, Saudari Umas. Selanjutnya yaitu tes T untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Di sini ada rumus pertama dan rumus kedua. Rumus pertama yaitu untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya. TO dapat diperoleh dengan menggunakan dua buah rumus, yaitu rumus pertama, TO sama dengan M1 dikurangi M2 per SE M1 dikurangi M2. Rumus kedua, TO sama dengan M1 atau M2 per akar sigma X pangkat 21 ditambah sigma X pangkat 22 per N1 tambah N2 dikurangi 2 dikali N1 sama dengan N2 per N1 dikali N2. Bisa dibuka di buku karena di PPT tidak dicantumkan, kebanyakan rumus. Halaman 314 sampai 318. Selanjutnya langkah perhitungannya. A untuk rumus pertama, jika kita pergunakan rumus pertama untuk mencari TO, maka langkah yang perlu ditempuh adalah 1. Mencari min variabel 1, variabel X,
dengan rumus MX atau M1 sama dengan sigma X per N1. Yang kedua, mencari min variabel 2 sama dengan variabel Y dengan rumus MY atau M2 sama dengan sigma Y per N2. Nomor 3, mencari deviasi standar skor variabel X dengan rumus SDX atau SD1 sama dengan akar sigma X pangkat 2 per N1. Yang nomor 4, mencari deviasi standar skor variabel Y dengan menggunakan SDY atau SD2 sama dengan akar sigma Y pangkat 2 per N2. Nomor 5, mencari standar error min variabel X dengan rumus SDMX atau STM1 sama dengan SD1 per akar N1 dikurangi 1. Nomor 6, mencari standar error min variabel Y dengan rumus SDMY atau STM2 sama dengan SD2 per akar N2 min 1 dikurangi 1. Nomor 7, mencari standar error perbedaan antara min variabel X dan min variabel Y dengan rumus SE-M1 dikurangi M2 sama dengan akar SE pangkat 2 M1 tambah SE pangkat 2 M2. Selanjutnya halaman 316. Yang nomor 8, mencari TO dengan rumus yang telah disebutkan di muka, yaitu TO sama dengan M1 dikurangi M2 per SE M1 dikurangi M2. Yang nomor 9, memberikan interpretasi terhadap TO dengan prosedur sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis alternatif HA. Ada terdapat perbedaan min yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Yang B, merumuskan hipotesis nihilnya atau HO, tidak ada atau tidak terdapat perbedaan min yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 10, menguji kebenaran atau kepalsuan kedua hipotesis tersebut di atas dengan membandingkan besarnya T, hasil perhitungan atau TO, dan T yang tercantum pada tabel nilai T, dengan terlebih dahulu menetapkan degree of random-nya atau derajat kebebasannya dengan rumus DF atau DB sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Selanjutnya halaman 317 untuk rumus kedua. Jika rumus kedua yang kita pergunakan, maka langkah perhitungannya yang perlu kita tempuh adalah pertama-tama untuk menyesuaikan diri dengan lambang yang dipergunakan pada rumus Fisher. Variabel 1 kita beri lambang X1, variabel 2 kita beri lambang X2, deviasi skor variabel 1 kita beri lambang X1, dan deviasi skor variabel 2 kita beri lambang X2. Yang pertama, mencari min variabel X1 dengan rumus M1 sama dengan sigma X1 per N1. Yang kedua, mencari min variabel X2 dengan rumus M2 sama dengan sigma X2 per N2. Nomor 3, mencari deviasi skor variabel X1 dengan rumus X1 sama dengan X1 dikurangi M1. Dengan catatan jumlah X1 atau sigma X1 harus sama dengan 0. Nomor 4, mencari deviasi skor variabel X2 dengan rumus X2 sama dengan X2 dikurangi M2. Dengan catatan jumlah X2 atau sigma X2 harus sama dengan 0. Nomor 5, menguadratkan X1 lalu dijumlahkan diperoleh sigma X1 sigma X pangkat 2 1. 6, menguadratkan X2 lalu dijumlahkan diperoleh sigma X pangkat 2 2. Mencari TO dengan rumus TO sama dengan M1 dikurangi M2 per akar sigma
X pangkat 21 ditambah sigma X akar 21 per N1 tambah N2 dikurangi 2. Dikali N1 ditambah N2 per N1 dikali N2. Yang nomor 8, memberikan interpretasi terhadap TO dengan mempergunakan tabel nilai T dengan cara yang sama seperti telah disebutkan di muka. Yang nomor 9, menarik kesimpulan. Selanjutnya dilanjut oleh Namira Syafitri. Baik, selanjutnya ada contoh penggunaannya. A. Contoh penggunaan teks T untuk 2 sampel kecil yang tidak berhubungan dengan menggunakan rumus pertama. Dari suatu kegiatan penelitian dengan menggunakan sampel sejumlah 10 orang remaja yang berdomisili di daerah rural dan 10 orang remaja yang berdomisili di daerah urban, telah berhasil dihimpun data kuantitatif berupa skor yang melambangkan sikap keagamaan dari kedua kelompok remaja tersebut sebagaimana tertera pada tabel 83. Misalkan kita ingin menjawab pertanyaan, apakah memang dengan secara signifikan terdapat perbedaan sikap keagamaan di antara kedua kelompok remaja tersebut? Di sini ada tabelnya, tabel 83, skor yang melambangkan sikap keagamaan dari sejumlah 10 orang remaja yang berdomisili di daerah rural dan 10 orang remaja yang berdomisili di daerah urban. Di makalah halaman 11 bisa dilihat tabelnya. Lalu dalam rangka memperoleh jawab atas pertanyaan atau permasalahan tersebut, pertama-tama kita ajukan hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihilnya atau HO sebagai berikut. HA di kalangan kita ambil HA-nya di kalangan para remaja yang berdomisili di daerah rural dan para remaja yang berdomisili di daerah urban terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan. Lalu HO-nya atau hipotesis nihilnya di kalangan para remaja yang berdomisili di daerah rural dan para remaja yang berdomisili di daerah urban tidak terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan. Lalu langkah kedua, kita lakukan perhitungan untuk memperoleh MEAN dan SD dengan bantuan tabel perhitungan di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya, tabel 84 di makalah halaman 12. Itu ada tabelnya XY, X kuadrat, XY kuadrat. Terus dari tabel 84 telah kita peroleh sigma X sama dengan 70, sigma Y sama dengan 60, sigma X kuadrat sama dengan 18, XY kuadrat sama dengan 18, dan N sama dengan 10. Cara mencari MEAN variabel X, MX atau M1 sama dengan sigma X per N sama dengan 70 per 10 sama dengan 7. Lalu mencari MEAN variabel Y, itu MX atau M2 sama dengan sigma Y per N sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Lalu mencari SD variabel X, SDX atau SD1 sama dengan akar sigma X kuadrat per N sama dengan 18 per 10 sama dengan akar 1,8 yaitu 1,342. Lalu mencari SD variabel Y, SDY atau SD1 sama dengan akar sigma Y kuadrat per N sama dengan akar 18 per 10 sama dengan akar 1,8 yaitu 1,342. Lalu dengan diperolehnya SD1 dan SD2, maka selanjutnya dapat kita cari standar error dari M2 dan standar error dari M2. Di sini ada bisa kita cari dengan rumus SEM1 sama dengan SD1 per akar N1 dikurangi N1 sama dengan 1,342 per akar 10 dikurang 1 sama dengan 1,342 per akar 9 sama dengan 1,342 per 3 sama dengan hasil akhirnya 0,447. Begitu seterusnya. Lalu langkah berikutnya memberikan interpretasi terhadap TO. Dibagi DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2.
sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 2, sama dengan 18. Dengan DF sebesar 18, kita berkonsultasi dengan tabel nilai T, baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Ternyata bahwa pada taraf signifikansi 5%, T-table atau TT sama dengan 2,10. Pada taraf signifikansi 1%, T-table atau TT sama dengan 2,88. Karena TO telah kita peroleh sebesar 1,52, sedangkan TT-nya sama dengan 2,10 dan 2,88, maka TO adalah lebih kecil daripada TT, baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di antara kedua kelompok remaja yang disebutkan di muka diterima atau disetujui. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal atau domisili di kalangan para remaja yang sedang diteliti perbedaan sikap keagamaannya itu. Tidaklah membawa perbedaan secara signifikan terhadap sikap keagamaan mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jihan Orobikong Fatma. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan tes T untuk dua sampel kecil yang tidak saling berhubungan dengan menggunakan rumus kedua atau rumus Fisher. Ada suara? Nah, di sini ada tabel, bisa dilihat di buku halaman 323. Di situ ada tabel perhitungan untuk memperoleh mean dan deviasi dari data yang tertera. Dari data yang tertera pada tabel sebelumnya yang 8.3. Di situ ada tabel. Lalu dari tabel tersebut telah kita peroleh bahwa sigma X adalah 70 dan sigma Y adalah 60 dan sigma X 1, 2, akar 2 adalah 18 dan sigma X 2 akar 2 adalah 18. Sedangkan N1 dan N2 masing-masing adalah 10. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk yang kedua yaitu mencari M1 dibagi M1 untuk mencari M1. Nah, rumus M1 di sini adalah sigma X per N. Sigma X-nya itu udah ada yaitu 70 dan per N. N-nya adalah 10. Jadi 70 per 10 adalah hasilnya 7. Oke, yang ketiga yaitu mencari M2. Rumus M2 adalah sigma Y per N. Sigma Y-nya itu 60, N-nya 10. Jadi 60 per 10 sama dengan 6 hasilnya. Nah, dengan telah diketahuinya bahwa M1, M2, sigma X 1 per akar 2, sigma X 2 akar 2, dan N1, N2, maka dapat kita cari TO-nya. TO-nya itu di sini rumusnya M1 diambil M2 per akar sigma X 1 akar 2. Kami datang nih. Hai Thomasan nih kok. Penelpon dan senasan. Oke, rumus TO itu adalah M1 dikurangi M2 Dia per akar sigma X 1 akar 2 ditambah sigma X 2 akar 2 per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dan N1 ditambah N2, N1, N2.
Oke, tadi M1 diambil M2 yaitu 7 kurangi 6 per akar 18. Sigma X21 itu 18 ditambah 18 per 10 ditambah 10 dikurangi 2 dan 10 ditambah 10 per 10 kali 10. Hasilnya itu 7 kurangi 6 per akar 36 per 18 dikali 20 per 100. Hasil akhirnya adalah 1 per akar 2 X dikali 0,2 sama dengan 1 per akar 0,4 sama dengan 1 per 0,634. Hasilnya adalah 1,582. Nah, hasilnya sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu rumus yang pertama. Dengan cara yang sama, dapat kita berikan interpretasi terhadap TO seperti telah dikemukakan di atas. Oke. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu tes T atau T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean, sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan keadaan sampelnya itu, pada umumnya para ahli statistik menggolongkan tes T menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada tes T untuk dua sampel kecil yang saling berhubungan, kemudian yang kedua ada tes T untuk dua sampel kecil yang satu sama lainnya tidak berhubungan. Sebagai teknik analisis penelitian komparasional yang melakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu apakah memang secara signifikan dua variabel yang sedang diperbandingkan atau dicari perbedaannya itu memang berbeda. Apakah perbedaan itu terjadi semata-mata kebetulan saja, kita dapat menggunakan tes T dan tes kuadrat, KI kuadrat. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab mungkin, atau ada tambahan dari Ibu Faza, Bu? Baik, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand. Oke, sudah semua ya, sudah selesai ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pusing ya, rumus semua ya. Iya, Bu, pusing. Nggak ngerti. Sebenarnya nggak usah dipikirin ya masalah rumus, nanti cara perhitungannya bagaimana gitu loh. Karena kan kita sudah nggak menggunakan sistem manual lagi ya, tapi menggunakan aplikasi. Jadi kalian tinggal masukin angkanya, nanti keluar gitu. Tinggal kalian bacanya aja bagaimana. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai tes T dan tes T? Dua sampel kecil yang saling berhubungan dan tidak saling berhubungan, itu maksudnya apa? Ibu, maksudnya gimana, Bu? Dari penjelasan saja kan, kalau saya kurang paham gitu kan. Kalau di sini kan, kalau di makalah itu lebih ke penggunaan gitu ya, Bu, ya, lebih ke rumusnya. Cuman kalau saya pribadi, maksud dari kayak sampel kecil yang saling berhubungan sama dua sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungan, itu maksudnya gimana? Kan karena nanti selanjutnya ada yang besar juga gitu kan, Ibu, dua sampel besar gitu. Iya. Oke, makalah gimana nih?
Maksudnya apa nih? Dua sampel kecil yang berhubungan dengan tidak saling hubungan. Yang tidak ada hubungannya maksudnya itu apa? Kayak di sini di makalah dijelaskan ya, untuk yang tes T itu dijelaskan bahwa suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan sebuah metode. Ya, metode baru ini sebuah metode yang akan digunakan untuk mengajar pada bidang studi pendidikan agama Islam. Kan tadi di awal itu sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Biasanya kalau kalian ingin melakukan penelitian eksperimen ya atau eksperimental itu bisa menggunakan yang namanya tes T ya. Tapi memang kalau ingin menggunakan tes T ini dia menggunakan waktu yang cukup lumayan lama itu untuk penelitiannya saja. Ya. Paling cepat itu 3 sampai 4 bulan. Ya, jadi kalau seandainya di sini teman-teman ada yang ingin di satu sekolah ini nih ada metode baru nih gitu, baru ingin diterapkan. Nah, nanti bisa menggunakan metode eksperimen. Itu bisa, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini dijelaskan ada 2 sampel kecil dan juga ada 2 sampel kecil yang saling berhubungan dan tidak ada hubungannya. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama itu yang ada hubungannya antara subjek atau sampel yang kita teliti itu sama. Maksudnya itu. Maksudnya gimana? Di sini di Tarbiyah 7A, contohnya kita menggunakan statistik ya. Kita perkuliahan statistiknya itu dengan menggunakan ya diskusi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu saya observasi, saya beri tugas, saya beri pertanyaan ya, atau saya beri soal kepada kalian. Oh, ternyata dengan menggunakan metode diskusi seperti ini, di mata kuliah statistik nilainya sekian-sekian ya, berkisaran antara 80 sampai 70. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika UTS, setelah UTS kan kalian akan bersama dengan Pak Syafaat ya. Nah, Pak Syafaat itu menggunakan SPSS yang dia itu di mana perhitungannya itu langsung menggunakan aplikasi, bukan manual lagi, katanya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu ternyata nilainya sudah keluar semua. Oh, ternyata hasilnya nih antara 90 sampai 70. Nah, itu. Maksudnya seperti itu. Atau gini, di satu sekolah metode pembelajaran PAI-nya itu kalian ingin melakukan penelitian ke anak sekolah kelas 11. Kelas 11 itu berarti sekarang sudah SMA ya. Nah, yang ingin kalian teliti itu jumlah sampelnya ada di bawah 30, karena kita berbicara tentang sampel kecil yang di bawah 30. Kalian ingin melakukan penelitian ke 15 atau ke 25 siswa. Tapi ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi ya, karena sampel 25 itu sangat terlalu sedikit, dan bahkan 30 itu juga sangat sedikit. 50 pun itu juga sangat sedikit kalau kalian melakukan penelitian. Tadi oke, di kelas 11 kalian ingin meneliti 25 siswa. Jadi itu dulu tuh pembelajaran PAI-nya di sekolah A menggunakan metode ceramah. Ya, jadi guru itu hanya memberikan materi saja tanpa ada feedback. Nah, kemudian itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Ya, ini contohnya ya. 6 bulan. Oke, kemudian untuk 6 bulan berikutnya, guru ini ingin mencoba menggunakan metode lain untuk mata pelajaran PAI. Apa aja metode pembelajaran PAI? Yang kalian tahu selain ceramah? Demonstrasi. Contohnya demonstrasi ya. Nah, si guru ini ingin melakukan penelitian gitu ya, ingin menggunakan metode demonstrasi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan.
Nah, nanti bisa dilihatnya dari mana? Dari nilai akhir siswa. Ya. Jadi bukan seperti angket gitu loh. Jadi kalian nggak memberikan angket gitu ke siswa. Ya, tapi bisa berupa soal. Seperti itu. Tapi dengan catatan dengan materi yang sama ya, atau bisa menggunakan materi yang berbeda ya, tapi siswa yang diuji itu sama 25 orang itu. Gitu loh, jangan berbeda. Itu untuk sampel yang saling berhubungan. Nah, kalau untuk sampel yang tidak saling berhubungan itu, ya contohnya nih yang tadi, remaja di daerah perkotaan dengan remaja yang berada di daerah pedesaan. Gitu ya. Contohnya 25 juga. Atau gini, kalian ingin meneliti mahasiswa, ya, membandingkan mahasiswa IIKI dengan mahasiswa UIN. Contohnya seperti itu. Dalam hal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti itu. Itu bisa. Tapi memang ada ketentuannya ketika kalian menggunakan sampel yang orangnya berbeda ya. Itu harus bersifat homogen. Ya, homogen itu apa maksudnya? Homogen itu apa? Jangan sampai nggak tahu ini. Homogen itu apa? Homogen itu bisa dilihat dari usianya sama, ya, pendidikan yang diperoleh pun juga sama, seperti itu. Jadi harus sama gitu loh, antara si sampel A dengan si sampel B. Dan jumlahnya pun juga harus sama. Kalau untuk sampel A nih, kalian ingin meneliti mahasiswa IIKI dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Sejauh mana nih mereka memahami bahasa Inggris, ya. Itu mahasiswa yang diteliti itu adalah 25 orang. Nah, nanti berarti yang kalian teliti untuk variabel Y-nya, ya, untuk lawannya itu, untuk variabel X dan ada variabel Y ya. Untuk si variabel Y-nya, apa yang diteliti itu adalah mahasiswa UIN dengan jumlah sampel 25 juga. Tapi memang itu harus bersifat homogen. Ya, sama-sama homogen. Maksudnya sama-sama homogen, usianya sama, pendidikannya sama, sudah mendapatkan materi bahasa Inggrisnya pun juga sama. Nah, seperti itu. Makanya ini seperti ya memang cocoknya itu ke penelitian eksperimental. Tapi memang kalau di IKI sendiri itu belum ada. Kalau di IKI sendiri ya. Kemarin yang saya uji itu baru hanya sekedar membandingkan antara kelas reguler dengan kelas akselerasi. Akselerasi ya? Ya kalau nggak salah itu. Itu kan sebenarnya kan dua hal yang berbeda ya. Reguler dengan kelas yang bagus gitu kan ya. Walaupun itu anggapannya regulernya itu merupakan reguler yang lebih bagus dibandingkan dengan kelas reguler yang lainnya, tapi itu sebenarnya tidak bisa dijadikan pembanding gitu. Oke, sampai sini sudah paham? Saya nggak akan ke hitung-hitungannya ya. Tuh. Nah, nanti untuk yang berikutnya, itu pun juga sama. Sama. Testi untuk dua sampel besar yang saling berhubungan dengan testi dua sampel besar yang satu sama lainnya tidak ada hubungannya. Nah, itu maksudnya di situ. Oke. Nanti terserah kalian, tapi biasanya kalau mahasiswa IKI ya, kalau supaya cepat, ya memang lebih seringnya itu menggunakan penelitian deskriptif. Ya, deskriptif analisis. Itu kalau statistik ya, karena kan cepat. Jadi maksudnya cepat itu memang waktu untuk penelitiannya itu sangat singkat gitu loh. Hanya memberikan angket gitu udah selesai. Tapi kalau eksperimen kan kita harus mengamati secara langsung gitu loh. Jadi ya nggak cukup 1 kali 2 kali ke sekolah itu nggak cukup.
Jadi harus kita mengamati nih gurunya mengajarkannya bagaimana, itu prosesnya itu bagaimana, ya. Makanya kalau bisa, nih kalian sudah semester 7, ya buat planning gitu loh, ya. Karena nanti semester 8 itu kan tinggal kompre, kalau bisa yang sekarang masih punya tanggungan hafalan, ya, itu dikejar gitu loh, supaya nanti enggak terlalu berat di semester 8, karena semester 8 itu kan banyak kompre ya. Kalau kompre pelajaran mah dikasih waktunya selesai gitu. Tapi kalau kompre tahfidz itu biasanya banyak yang kendalanya di tahfidz. Oke? Tentang ini ada yang ingin ditanyakan kembali? Materi kita tentang tes I untuk 2 sampel kecil. Teman-teman mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau masih belum mengerti? Oke? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Insya Allah sudah cukup jelas ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditutup oleh pemakalah. Ibu mau tanya satu. Oke, silahkan. Ya Bu, maaf ya Bu, off cam ya Bu ya. Oke. Iya Bu, itu kan jenis penelitian skripsi yang tadi Ibu bilang kan kalau misalnya yang eksperimen itu rada jarang digunakan. Kenapa? Alasannya apa gitu Bu? Lebih memilih deskriptif analisis dibandingkan yang eksperimen. Itu maksud saya itu jarang digunakan ya, bukan jarang digunakan ya. Memang penelitiannya itu belum ada di IGI. IGI sendiri kalau kalian rajin ke perpustakaan ya, kalau kalian rajin itu belum ada. Yang penelitiannya itu penelitian eksperimen. Nah, tadi saya sudah bilang ya, eksperimen itu minimal itu 4 bulan. Sedangkan kalian itu biasanya kalian tuh biasanya pelaksanaan
skripsi itu dimulai dari bulan Januari. Itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya sekitar Juli lah, Juli itu sudah sidang, terakhir sidang ya, Juli. Berarti ada waktu sekitar kurang lebih 8 bulan. Nah, tapi dalam pelaksanaan 8 bulan itu, pasti, ini bukan pasti ya, ini mahasiswa IKI ya, karena saya juga pernah ngalamin sibuk dengan menghadapi kompre tahfidz, kompre mata kuliah, ya, dan lainnya. Nah, kemudian sibuk dengan hal-hal yang lain juga, gitu, seperti itu. Itu yang saya amati saja ya selama kuliah, selama menjadi mahasiswi IKI dan juga sebagai dosen yang saya amati seperti itu. Ada yang memang mengerjakan skripsi dari bulan Januari, ya. Januari nanti ya paling cepat itu Januari, Februari, Maret atau April, selesai di bulan April itu 4 bulan. Nah, sedangkan kalau penelitian eksperimen itu kan minimal itu 4 bulan dan kalian itu harus melihat langsung proses pelaksanaannya itu seperti apa. Seperti tadi, jadi sebelumnya itu sekolah untuk mata pelajaran PAI, karena kan kalian adalah background-nya PAI, pasti yang kalian teliti itu adalah mata pelajaran PAI. Ibunya keluar ya? Iya, ibunya keluar. Udah masuk lagi. Maaf ya, wifi-nya mati. Iya, Bu. Emang lagi bermasalah wifi, Bu. Oh iya, wifi emang lagi bermasalah ya, karena digigitin ikan ya katanya ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, dalam pelaksanaan eksperimen itu, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa kita itu harus melihat secara langsung seperti itu ya, progres pelaksanaan metode itu seperti apa. Apakah berjalan secara efektif atau tidak, gitu ya. Kalau kalian ingin mencoba, ya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau di IKI belum ada. Ya mungkin memang kendalanya juga ya. Ya masa sih kita melakukan eksperimen ke sekolah lain, itu kan nggak memungkinkan ya, kecuali kalau kita mempunyai suatu lembaga sendiri gitu ya. Kita ingin melakukan eksperimen, ya itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau seandainya di sekolah, karena biasanya kan kita melakukan penelitian itu ke sekolah lain ya, dan nggak mungkin kan kita melakukan eksperimen seperti itu. Dan memang seringnya seperti itu sih kalau melakukan penelitian, jadi gampangnya deskriptif itu kan ya kita ke sekolah, kita minta izin ke sekolah ya, minta izin ke kepala sekolah, ke guru pamong, boleh tidak kita melakukan penelitian di sekolah, gitu, di kelas ini, boleh tidak, kalau diizinkan ya berlanjut gitu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup singkat gitu ya, kalau untuk bolak-balik ke sekolah gitu ya. Mungkin ya ke sekolah minta izin, kemudian hari berikutnya observasi, kemudian
Hari berikutnya lagi ya wawancara kepada kepala sekolah, guru pamong gitu ya. Untuk meminta apa ya, tentang bertanya tentang sejarah sekolah, kemudian visi misi, kemudian meminta tentang data-data siswa dan sebagainya. Kemudian kita tinggal menyebarkan angket. Ya. Itu makanya mudahnya deskriptif itu seperti itu. Ya, berbeda dengan eksperimen. Ya, kalau eksperimen itu istilahnya itu kalian harus sabar gitu loh. Dan kalaupun hasilnya jelek, ya udah gitu loh. Ya terima-terima aja. Seperti itu, oke? Baik, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan kalau kalian ingin melakukan penelitian eksperimen itu sulit, itu tidak menutup kemungkinan, pasti bisa, tapi memang harus sabar aja gitu. Itu paling cepat ya 6 bulan ya. Paling cepat itu 4 bulan, bisa sampai 6 bulan, bisa sampai lebih. Itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu, cukup. Cukup ya. Nah, kecuali jika kalian ingin meneliti tentang yang 2 sampel yang tidak ada hubungannya, itu bisa cepat, lebih cepat. Ya. Itu bisa. Karena kan yang kalian tentukan dia harus poin intinya itu adalah harus sama-sama mendapatkan materi yang sama juga, ya. Kemudian usianya, pendidikan, background pendidikan, kalau bisa bahkan ada yang mengatakan bahwa gurunya pun juga harus sama gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa ditutup oleh pemakalah. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya dan penjelasannya Ibu Fazal. Kurang lebihnya mohon maaf saya dan teman-teman kelompok. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mari kita tutup makalah hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, karena sudah ditutup oleh pemakalah, saya akhiri juga ya. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Ya, sebenarnya kalau dalam penelitian, dalam belajar itu memang tidak ada kata yang tidak mungkin, pasti bisa gitu ya. Tergantung keinginan kita, tergantung kemampuan kita dan kemauan kita, gitu ya. Karena kalau udah tugas akhir itu, biasanya banyak sekali ada halang rintangan yang menerpa, itu banyak biasanya. Ya, tapi yang penting kalau kalian tetap fokus, kalian tetap istiqomah, itu kuncinya. Ya, harus istiqomah dan harus mempunyai target. Ya, dalam bulan ini saya sudah harus selesai. Dalam bulan ini saya sudah harus selesai bab berapa itu sudah, kalau bisa sudah harus punya planningnya. Oke, kalau sudah punya planningnya, kemudian istiqomah, nah insya Allah selesai semua. Oke, tinggal dijalanin aja. Oke, kalau sudah tutup saya akhiri ya. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama.